Hai, pernah gak sih kalian tuh denger cewek itu gak boleh ngatur atau cowok itu gak boleh nangis? Kira-kira siapa sih yang bikin peraturan itu? Hai, perkenalkan aku Medi Kiani. Di sini aku akan membahas mengenai apa itu gender, bias gender, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertama, banyak orang yang suka mencampur adukan kata ini, yaitu mengenai seks dan gender. Padahal dua kata ini tuh merupakan hal yang berbeda. Seks atau jenis kelamin itu merupakan soal tubuh, seperti kromosom, organ, dan hormon. Sedangkan gender itu merupakan hal yang sangat berbeda dari seks. Gender itu bagaimana peran sosial dan harapan masyarakat. Seperti bagaimana laki-laki dan perempuan itu harus bertindak, berpakaian, atau bahkan bekerja. Jadi, kalau kita bilang warna pink itu untuk perempuan, itu bukan soal tubuh, melainkan soal budaya. Nah, lanjut mengenai apa itu bias gender. Sederhananya, bias gender itu merupakan perlakuan yang tidak setara karena terdapat asumsi soal gender. Kadang-kadang orang itu nggak sadar kalau mereka sedang melakukan bias gender karena sudah terbiasa. Bias ini dapat muncul dalam berbagai macam bentuknya. Akan aku jelasin satu persatu setelah ini. Yang pertama, ada subordinasi, yaitu menempatkan satu gender pada posisi yang lebih rendah atau kurang berkuasa. Contohnya gampang, di kebanyakan kantor, jabatan pimpinan lebih banyak diisi oleh laki-laki daripada perempuan. Meskipun perempuan itu memiliki kualifikasi yang sama atau bahkan lebih baik daripada laki-laki. Yang kedua, ada marginalisasi. Hal ini terjadi ketika kelompok tertentu itu dikecilkan dari akses atau proses. Misalnya, pada suatu forum, komunitas, topik top manajemen atau bahkan politik itu hanya didominasi oleh laki-laki. Sedangkan perempuan itu jarang diajak bicara. Intinya, marginalisasi ini bikin orang gak punya ruang yang setara untuk berpartisipasi dalam sebuah forum. Yang ketiga, ada double burden atau beban ganda. Perempuan itu seringkali menjalani kerja formal di luar rumah, lalu pulang tuh harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga tanpa bayaran seperti memasak, bersih-bersih, atau bahkan mengasuh anak. Sementara banyak laki-laki yang telah dianggap sudah cukup setelah pulang dari kerja kantor. Double burden ini bikin perempuan kelelahan dan membatasi kesempatan mereka untuk berkembang di ranah lain. Yang keempat, ada stereotype. Hal itu merupakan semacam label yang dipaksakan ke orang berdasarkan gender. Contohnya, ketika anak laki-laki itu dianggap lebih jago matematika, atau perempuan itu lemah. Nah, kita lihat sekarang juga itu sering memperkuat stereotip tersebut, seperti mainan yang dibedakan antara laki dan perempuan. Kemudian ada juga warna tertentu yang dipatokkan kepada satu gender. Nah, stereotip ini bikin kita mengecilkan kemungkinan orang lain untuk mencoba hal yang baru. Yang terakhir adalah kekerasan berbasis gender. Hal ini merupakan bagian yang paling serius. Kekerasan itu bisa muncul sebagai KDRT, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam pacaran. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa fisik, psikologis, atau bahkan ekonomi. Kemudian, kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan seksual tanpa persetujuan, termasuk pelecehan, pemaksaan, dan grooming. Sementara kekerasan dalam pacaran bisa berupa kontrol yang berlebihan, ancaman, pemaksaan,
bahkan sampai kekerasan fisik. Nah, hal ini tuh bukan cuma masalah pribadi. Ini sekarang merupakan masalah sosial yang harus ditangani dengan serius. Sedikit catatan penting, kalau kamu atau temanmu sedang mengalami kekerasan seperti KDRT, kekerasan seksual, atau kekerasan dalam pacaran, utamakan keselamatan. Cari bantuan dari keluarga terpercaya, pelayanan kesehatan, lembaga perlindungan, atau bahkan pihak berwajib di daerahmu. Kamu tidak sendirian, dan meminta bantuan itu merupakan hal yang remeh. Semoga video ini bermanfaat, dan see you!